Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1021. Jadi ini mainan mereka. Tersembunyi dalam bayang-bayang, Zhou Yuan mengamati menara kristal raksasa yang menjulang dari tanah. Itu tercakup dalam Genesis Rune yang sangat kompleks dan samar dan jelas diciptakan oleh seseorang dengan penguasaan yang mengerikan atas Genesis Rune. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengamati rune dengan rohnya, sekilas pandangan mereka membuatnya merasakan sakit yang menusuk pada rohnya, menyebabkan dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Sinar cahaya terus-menerus ditembakkan dari puncak menara untuk meningkatkan pasukan 5 besar aliansi. Tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Zhou Yuan menatap menara kristal sejenak tetapi tidak melangkah lebih jauh. Indranya memberitahunya bahwa selusin ahli roh transformatif sedang memindai sekeliling menara kristal, dan bahkan ada kehadiran yang sangat tersembunyi namun kuat di suatu tempat di dekatnya. Itu pasti ahli sumber sejati. Aliansi 5 besar telah meninggalkan ahli sumber sejati untuk menjaga tempat ini. Dari sini, kita dapat melihat betapa pentingnya lokasi ini bagi mereka. Betapa merepotkannya, Zhou Yuan bergumam pelan saat ekspresinya berubah menjadi serius. Kekuatan menara kristal seharusnya berasal dari Raja Pohon Api Surgawi. Untuk menghentikan hal ini, dia perlu menyelamatkan Raja Pohon Api Surgawi. Ini jelas bukan hal yang mudah. Tidak peduli betapa sulitnya, Zhou Yuan harus mencobanya. Lagi pula, dia tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan wilayah Tianyuan dikalahkan di medan perang prefektur Qiyun karena kekalahan mereka pasti akan berdampak pada situasi secara keseluruhan dan semakin mengurangi harapan tipisnya untuk mendapatkan lentera naga leluhur. Zhou Yuan menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Hukuman surgawi rune suci." Domain hukum setinggi 5 kaki dengan cepat berkembang dari Zhou Yuan. Domain hukum tidak berbentuk, tetapi Zhou Yuan masih bisa merasakan keberadaannya. Di dalamnya, dia merasakan perasaan berkuasa seperti dewa atas wilayah kekuasaannya. Namun, dia memahami bahwa itu hanyalah kesalahpahaman. Kekuatan domain hukum setinggi setengah kaki berasal dari rune suci hukuman surgawi, dan dia tidak memiliki banyak kendali terhadapnya. Sejujurnya, meskipun ukurannya kecil, domain hukum bukanlah sesuatu yang bisa disentuh Zhou Yuan dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, dia tidak terkalahkan dalam domain hukum setinggi 5 kaki. Namun jika waktunya tepat, ini bisa menjadi kartu truf yang ampuh. Ambil contoh momen ini. Dengan domain hukum setinggi 5 kaki yang menyelimutinya dan dengan seni bayangan surgawi, dia kemungkinan besar akan lolos dari deteksi bahkan seorang ahli sumber sejati bahkan ketika bergerak di depannya. Tentu saja, inilah alasan mengapa Zhou Yuan berani melakukan operasi berisiko ini. Sosok Zhou Yuan bergerak, menghilang ke dalam bayang-bayang sekali lagi. Dia dengan cepat melompat di antara bayang-bayang saat dia dengan cepat mendekati menara kristal. Saat dia mendekat, Zhou Yuan merasakan beberapa roh dengan hati-hati memindai area tersebut. Namun, tidak ada respon saat mereka menyapu tubuh Zhou Yuan. Di tengah-tengah domain hukum, pada dasarnya dia telah menyatu dengan daratan. Zhou Yuan menginjakkan kakinya pada jarak tertentu dari menara kristal, dan sosoknya berubah menjadi kabur hitam samar saat dia menggali ke dalam tanah seperti ular hitam. Domain hukumnya menjangkau ke dalam tanah, menyebabkan tanah tampak terpisah dengan sendirinya saat Zhou Yuan dengan cepat maju menuju menara kristal. Dari apa yang dia tahu, kekuatan menara kristal itu kemungkinan besar berasal dari dalam tanah. Kemajuannya berlanjut selama beberapa lusin napas. Tanah di depan mata Zhou Yuan terbuka, dan bagian bawah menara yang sangat besar muncul dalam pandangannya. Rantai raksasa yang tak terhitung banyaknya terulur dari tengahnya, masing-masing ditutupi dengan Genesis Rune Kunomor di tengah tempat semua rantai berkumpul. Zhou Yuan melihat bola cahaya raksasa. Dia hampir tidak bisa melihat apa yang tampak seperti nyala api di dalam cahaya, dan di tengah nyala api itu ada siluet pohon raksasa yang mengeluarkan aura kuno dan tak terbatas. Genesis Ki yang tak ada habisnya diekstraksi dari bola cahaya dan dikirim melalui rantai. Genesis Ki yang diekstraksi sangat murni dan penuh dengan energi kehidupan. Rasanya sangat mirip dengan sinar cahaya yang dihubungkan ke punggung para ahli kuat dari 5 tentara aliansi. Apakah ini Raja Pohon Api Surgawi? Hati Zhou Yuan sedikit bergetar. Raja Pohon Api Surgawi memang merupakan eksistensi yang luar biasa. Ia pernah mendengar bahwa itu adalah makhluk mistik alam yang lahir dari api surgawi. Umurnya sangat panjang,
Dan jika dibandingkan murni berdasarkan Genesis Ki, kemungkinan besar itu akan cocok dengan pakar domain hukum. Sayangnya, sangat sulit bagi makhluk seperti itu untuk mengembangkan kesadarannya sendiri. Akibatnya, ia tidak dapat memanfaatkan kekuatan aslinya dengan baik. Namun, ia sangat mahir menghindari bahaya dan mencari peruntungan. Bahkan tetua Muni gagal menemukannya meskipun secara pribadi mencari di seluruh hutan. Siapa yang tahu bagaimana aliansi 5 besar berhasil merebutnya? Zhou Yuan menghela nafas sebelum melihat ke atas rantai yang tak terhitung jumlahnya. Banyak platform batu melayang di udara, masing-masing ditempati oleh sosok yang sedang duduk. Dari undulasi Genesis Ki mereka semua adalah ahli matahari surgawi. Seorang tetua berjubah abu-abu duduk di platform paling tengah. Itu adalah ahli sumber sejati. Keamanan di sini sangat ketat. Terbukti, aliansi 5 besar telah menginvestasikan kekuatan yang tak terbayangkan ke medan perang prefektur Ciyun. Kemungkinan besar mereka sudah mengincar Raja Pohon Api Surgawi sejak awal, dan itulah alasan mengapa mereka menjadikan tempat ini sebagai medan perang. Namun, tidak ada seorang pun di pihak wilayah Tianyuan yang menyadari hal ini. Mungkin, karena bahkan tetua Muni telah gagal menemukan Raja Pohon Api Surgawi bertahun-tahun yang lalu sehingga mereka tidak memikirkannya. Oleh karena itu, semua orang percaya bahwa hal itu juga mustahil bagi para ahli domain hukum dari 5 aliansi besar. Tapi mereka telah menemukannya. Terlebih lagi, mereka bahkan telah menemukan metode untuk memanfaatkan kekuatan Raja Pohon Api Surgawi. Dalam bayang-bayang, tatapan Zhou Yuan berkedip-kedip sambil berpikir. Dia juga tidak percaya aliansi 5 besar mempunyai kemampuan seperti itu. Penguasa tertinggi Wanzu mungkin berada di balik ini. Hanya orang seperti dia yang memiliki kekuatan untuk menemukan Raja Pohon Api Surgawi. Zhou Yuan dengan penuh kebencian mengertakkan giginya. Semua rencananya seharusnya berhasil, tetapi rencana itu digagalkan oleh penguasa tertinggi Wanzu saat dia hendak mengumpulkan hadiahnya. Namun, Zhou Yuan mengerti bahwa dia hanyalah seekor semut di mata keberadaan seperti itu, dan tidak ada gunanya tidak peduli seberapa marahnya dia. Oleh karena itu, dia perlu fokus menyelesaikan masalah yang ada di hadapannya. Zhou Yuan melihat sekilas pertahanan di platform batu. Dia tidak mengkhawatirkan mereka. Dengan domain hukum setinggi 5 kaki dan seni bayangan surgawi, mereka tidak akan dapat mendeteksinya bahkan jika dia bergerak tepat di bawah mata mereka. Namun, bagaimana dia bisa menyingkirkan Raja Pohon Api Surgawi? Zhou Yuan terdiam beberapa saat. Segera setelah itu, dia berubah menjadi bayangan dan diam-diam terbang di udara. Dia menempel pada salah satu rantai dan berjalan menembus bayangannya, dengan cepat mendekati bola cahaya. Tak lama kemudian, dia sampai di sumbernya. Namun, Zhou Yuan tidak berani maju lebih jauh. Di akhir rantai, dia bisa merasakan beberapa genesis rune yang sangat kuat. Rune ini memiliki kekuatan unik. Api Sein. Api suci yang sama yang hanya bisa diciptakan oleh ahli Sein. Zhou Yuan pernah merasakannya dari Patriark Chang Xuan sebelumnya. Api Sein bahkan bisa membakar domain hukum. Jadi itu adalah penguasa tertinggi Wanzu. Zhou Yuan mengutuk dalam hatinya. Aliansi 5 besar sama sekali tidak memiliki ahli Sein. Kekhawatiran muncul dalam dirinya. Meskipun hanya ada sisa kecil dari api Sein, domain hukum setinggi 5 kaki miliknya mungkin akan terungkap jika dia mendekat. Apa yang harus saya lakukan? Mundur? Tentu saja tidak. Sementara pikiran seperti itu berputar-putar di kepala Zhou Yuan, dia tiba-tiba merasakan pikiran asing yang samar-samar menjangkau ke arahnya. Apakah dia ketahuan? Hati Zhou Yuan bergetar. Domain hukum bergerak ketika dia mulai menarik diri. Namun, saat tubuhnya hendak bergerak, matanya tiba-tiba berkedip saat dibanjiri rasa takjub. Dia menyadari bahwa pikiran sedang mengirimkan pesan, teriakan minta tolong. Sumber pesan ini, Zhou Yuan melihat ke ujung rantai. Itu jelas adalah Raja Pohon Api Surgawi yang terperangkap. Dalam bayangan rantai itu, mata Zhou Yuan berkedip tak pasti ketika ia menatap bola cahaya yang mirip api di dekatnya. Kesadaran yang telah meraihnya mengirimkan sinyal permohonan pertolongan. Meskipun pesannya agak samar, bukan hal sulit baginya untuk memahaminya. Raja Pohon Api Surgawi meminta untuk menyelamatkannya. Apakah dia sudah mendapat kesadaran? Meskipun keberadaan seperti itu memiliki kekuatan hidup yang tak ada habisnya dan genesis Ki, bukankah akan sangat sulit untuk mendapatkan kesadaran? Mata Zhou Yuan berkedip-kedip sambil berpikir. Mungkin ia tidak memiliki pikiran sendiri namun memiliki indera yang tak terbayangkan karena kemampuan bawaannya untuk bertahan hidup.
Domain hukum setinggi 5 kaki milik Zhou Yuan mungkin dapat bersembunyi dari ahli sumber sejati di atasnya, namun ia tidak dapat lolos dari deteksi Raja Pohon Api Surgawi. Selain itu, nalurinya mungkin dapat mengetahui bahwa Zhou Yuan mungkin dapat menyelamatkannya. Kamu menganggapku terlalu tinggi. Apakah menurutmu aku ahli domain hukum? Zhou Yuan sesak di dalam hatinya tetapi segera menggertakkan gigi. Apapun yang terjadi, dia harus mencobanya. Menyelamatkan Raja Pohon Api Surgawi adalah hal kedua, tapi dia pasti perlu menghentikan aliansi tersebut menggunakan kekuatan untuk melawan wilayah Tianyuan. Dengan keputusan yang diambil, Zhou Yuan tidak lagi ragu-ragu. Namun, dia tidak bergerak melainkan menggunakan indera rohnya untuk mengamati sekeliling Raja Pohon Api Surgawi. Ruang melengkung di sekitar pohon dan mengalir dengan jejak samar Genesis Runes. Itu jelas merupakan semacam batasan yang menekan. Batasnya sangat luar biasa. Yang paling penting, ada jejak aura api Sein di Genesis Rune di wilayah intinya. Raja Pohon Api Surgawi tidak dapat melarikan diri karena aura ini. Auranya adalah kekuatan seorang ahli Sein. Rune suci di mata Zhou Yuan berputar, memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas batas kuno tersembunyi yang mengelilingi Raja Pohon Api Surgawi. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat ke arah platform batu di atas, terutama platform tempat tahap sumber sejati duduk. Platform batu ini memberikan aliran kekuatan yang stabil untuk mempertahankan aura api Sein di inti batasnya. Terlalu merepotkan. Zhou Yuan sakit kepala. Untuk menyelamatkan Raja Pohon Api Surgawi, dia harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah membuat lubang kecil di batas Genesis Rune di sekitar pohon untuk menghancurkan efek penekannya. Meskipun lubang sekecil itu tidak signifikan, Raja Pohon Api Surgawi dapat memanfaatkannya. Bagaimanapun, Zhou Yuan hanya bisa membuat bukaan kecil untuknya, dan sisanya masih bergantung pada pohonnya. Dengan bantuan rune suci dekoder, tidak terlalu sulit baginya untuk membuka lubang kecil di batasnya. Masalahnya terletak pada aura api Sein. Meskipun sangat samar, itu masih terlalu menakutkan bagi seseorang seperti Zhou Yuan, membuatnya sangat sulit untuk didekati. Setelah dia memenuhi syarat pertama, masih ada langkah kedua, memaksa ahli sumber sejati keluar dari platform batu utama. Setelah ahli itu pergi, seluruh batas akan mengendur, sehingga Raja Pohon Api Surgawi dapat melepaskan diri. Kedua kondisi ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Zhou Yuan hanya berada pada tahap awal matahari surgawi, dan dia mengandalkan domain hukum setinggi 5 kaki untuk muncul di sini. Bahkan dengan domain hukum setinggi 5 kaki, dia akan berada dalam posisi berbahaya jika dia berani tampil di depan pakar sumber sejati. Aku akan mengurus langkah pertama dulu. Zhou Yuan mengertakkan gigi. Kekuatan roh diam-diam mengalir keluar darinya dan tetap rendah saat mendekati bola cahaya raksasa di bawah naungan domain hukum setinggi 5 kaki. Namun, ketika roh Zhou Yuan mencapai titik tertentu, aura api Sein akhirnya melonjak. Roh Zhou Yuan segera merasakan sensasi terbakar yang tak terlukiskan. Rasa sakit itu sepertinya menyebar dari dalam rohnya sendiri, ingin membakarnya dari dalam keluar. Zhou Yuan dengan erat mengatupkan rahangnya saat dia dengan panik mengedarkan kekuatan rohnya. Gumpalan api kecil mulai muncul di sekitar roh yang duduk di antara alisnya. Nyala apinya sangat kecil, tapi memberikan tekanan yang tak terlukiskan. Di bawah api roh Zhou Yuan perlahan mulai redup. Roh tahap transformatif awalnya akan terbakar hanya karena dia telah mendekati api suci. Persetan, Zhou Yuan mengutuk dalam hatinya. Tahap transformatif awal terlalu lemah. Apa yang bisa saya lakukan? Ratusan ide langsung terlintas di benaknya. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa mundur sementara adalah pilihan terbaik. Jika dia tidak bisa menahan kekuatan membara dari aura api Sein, menyelamatkan Raja Pohon Api Surgawi hanyalah angan-angan belaka. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengambil langkah mundur dan memikirkan rencana lain. Dengan keputusan yang diambil, Zhou Yuan tidak berani menunda. Sebuah bayangan menggeliat saat dia mulai mundur. Namun, energi yang sangat murni tiba-tiba melonjak ke arahnya melalui rantai. Seperti pohon anggur, energi melilit bayangan. Pergantian peristiwa ini hampir membuat Zhou Yuan melonjak ketakutan. Apakah Raja Pohon Api Surgawi mencoba menahannya di sini karena dia merasakan niatnya untuk melarikan diri? Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan energi yang sangat murni mengalir ke kepalanya. Energinya begitu murni sehingga terasa seolah-olah ada makhluk surgawi yang secara sukarela menampakkan dirinya. Itu ditaburkan ke roh Zhou Yuan yang redup, menyebabkannya memancarkan cahaya mistis.
Zhou Yuan kemudian secara mengejutkan menemukan bahwa rohnya, yang telah lama mengalami stagnasi pada tahap awal transformatif, perlahan mulai membengkak. Apakah ini energi esensi Raja Pohon Api Surgawi? Hati Zhou Yuan bergetar. Energinya sangat murni seolah-olah telah melalui pemurnian ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, energi kehidupan yang terkandung di dalamnya memurnikan roh dan tubuhnya. Perasaan itu membuat Zhou Yuan mabuk. Rohnya bersinar ketika kekuatan rohnya tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah tanda terobosan yang akan segera terjadi. Zhou Yuan tidak terkejut dengan hal ini, rohnya telah lama terjebak pada tahap awal transformatif. Menghadapi kesempatan yang diberkati seperti itu secara alami akan memungkinkan rohnya tumbuh ke tingkat berikutnya. Untungnya bagi Zhou Yuan, dia memiliki domain hukum setinggi 5 kaki, yang segera dia gunakan untuk menyembunyikan semua gelombang. Kalau tidak, ahli sumber sejati di atasnya pasti sudah merasakan sesuatu sejak awal. Terobosan roh berakhir dengan sangat cepat. Pada saat energi murni menghilang secara diam-diam, roh Zhou Yuan telah menjadi terang dan kokoh. Kekuatan roh yang gelisah dan kuat beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lingkungan sekitar tercermin dalam hati Zhou Yuan saat sensasi kejelasan menguasai dirinya. Dia bisa mengamati detail yang lebih halus sekarang, manfaat yang didapat dengan memiliki roh yang lebih kuat. Ini adalah tahap transformatif tingkat menengah. Kegembiraan yang tak terkendali memenuhi hati Zhou Yuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menerima berkah seperti itu di sini, yang memungkinkan rohnya naik ke tingkat berikutnya. Roh tahap transformatif tingkat menengah bisa menandingi tahap matahari surgawi. Zhou Yuan linglung selama beberapa detik sebelum dia mengalihkan pandangannya ke siluet pohon yang menyala di dalam bola cahaya raksasa. Dia tidak menyangka akan menerima manfaat luar biasa dari Raja Pohon. Oleh karena itu, dia dengan malu-malu terbatuk pelan saat dia berpikir, "Tetua Raja Pohon, kamu terlalu sopan, tetapi jika kamu masih memiliki hal lain untuk diberikan, jangan menahan diri sehingga aku dapat mulai mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu." Zhou Yuan telah mengirimkan pemikiran, tetapi dia tidak menerima tanggapan apapun. Hasil ini membuat Zhou Yuan merasa sedikit canggung, tapi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Tentu saja, akan lebih baik jika dia dapat menerima lebih banyak manfaat, tetapi bahkan jika dia tidak menerima, terobosan roh sudah lebih dari cukup untuk memuaskannya. Hehehe, maafkan aku, Raja Pohon, aku datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Dengan sebuah pemikiran, kekuatan roh mulai meluas menjelang akhir dari banyak rantai. Benar saja, dia bertemu dengan sisa aura api Sein sekali lagi. Perasaan teror membanjiri dirinya ketika api muncul di sekitar rohnya dalam upaya untuk membakarnya. Nyala api masih menimbulkan rasa takut seperti sebelumnya, tetapi Zhou Yuan mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Api roh yang kuat menyembur keluar dari rohnya, membentuk baju besi roh api di sekitarnya. Zhou Yuan belum mampu melakukan ini pada tahap awal transformatif karena api rohnya tidak cukup terkonsentrasi. Setelah terobosan sebelumnya, kekuatan rohnya dengan cepat menguat, memberinya kemampuan untuk membuat armor api roh ini. Armor itu sangat meningkatkan pertahanan rohnya. Penampilan armor itu sangat mengurangi tekanan yang dirasakan Zhou Yuan. Oleh karena itu, dia akhirnya menahan aura api Sein. Hanya beberapa lusin napas yang telah berlalu, tetapi bagi Zhou Yuan terasa sangat lama. Seluruh tubuhnya gemetar saat genesis ki bergelombang tak terkendali di sekelilingnya. Jika bukan karena domain hukum setinggi 5 kaki, kehadirannya pasti sudah diketahui. Pada saat detik terakhir berlalu, Zhou Yuan sudah basah kuyup oleh keringat. Kulitnya pucat, dan rasa sakit yang menusuk di antara alisnya membuat wajahnya memelintir kesakitan. Rohnya yang baru saja direvitalisasi telah meredup sekali lagi, sebuah tanda bahwa dia telah menggunakan sebagian besar cadangan kekuatan rohnya. Untungnya, dia berhasil menahan aura api Sein. Api Sein yang menakutkan, hati Zhou Yuan masih dipenuhi teror. Apa yang dia hadapi bukanlah api Sein yang sesungguhnya, melainkan sisa-sisa auranya. Meski begitu, hal itu masih memaksanya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kemungkinan sekali pandangan sekilas akan langsung menguapkan roh tahap transformatif pertengahannya menjadi ketiadaan jika dia menghadapi kenyataan. Kekuatan seorang Sein mirip dengan jurang maut yang tak terukur. Ketakutan di hatinya perlahan surut setelah beberapa waktu. Namun, akan sulit bagi rohnya untuk pulih dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengirimkan pemikiran, "Penatua, saya kekurangan kekuatan roh." Setelah jeda singkat, gelombang energi murni mengalir ke arahnya, mengisi kembali roh Zhou Yuan sepenuhnya.
Namun, kekuatannya kali ini jelas tidak sama seperti sebelumnya, dan hanya memiliki efek pemulihan. Itu tidak memperkuat rohnya. Zhou Yuan tidak kecewa. Sebaliknya, rasa takjub memenuhi hatinya. Raja Pohon Api Surgawi memang sesuai dengan legendanya. Kekuatan yang telah dikembangkannya selama bertahun-tahun sungguh murni. Yang terpenting, pohon itu sepertinya memiliki persediaan yang tidak ada habisnya. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda melelahkan meskipun mendukung begitu banyak ahli dari 5 aliansi besar. Setelah menghela nafas takjub untuk terakhir kalinya, Zhou Yuan mulai berkonsentrasi. Kekuatan rohnya perlahan menarik beberapa genesis rune di udara. Rune ini bergabung ke dalam batas raksasa yang menekan Raja Pohon Api Surgawi, tetapi tidak menimbulkan gangguan apapun. Bagaimanapun, Zhou Yuan mampu secara akurat menargetkan kelemahan di batasan dengan bantuan rune suci dekoder. Rune mulai bekerja, diam-diam menggerogoti area kecil seperti virus. Skala dan tingkat batas ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh Zhou Yuan saat ini. Untungnya, tujuannya adalah menciptakan lubang kecil yang hampir bisa diabaikan. Saat rune demi rune menyatu ke ruang sekitarnya, titik tertentu di batasan tiba-tiba beriak. Zhou Yuan, seperti tikus kecil, akhirnya membuat lubang kecil. Lubang itu terlalu kecil untuk mempengaruhi sirkulasi batas itu. Selain itu, kekuatan batas itu secara alami akan memperbaikinya seiring berjalannya waktu. Namun, lubang semut pun dapat menghancurkan tanggul sepanjang 1000 mil. Setelah Raja Pohon Api Surgawi meledakkan batas itu dengan kekuatannya, lubang itu akan menjadi terobosan yang dibutuhkannya untuk melarikan diri. Fiuh! Zhou Yuan menghela nafas lega dalam hati. Setidaknya langkah pertama telah selesai. Hanya satu langkah terakhir yang tersisa antara dia dan kesuksesan. Zhou Yuan dengan hati-hati menarik kekuatan rohnya dan menempatkan dirinya di dalam bayangan. Pandangannya beralih ke platform batu mengambang di atasnya. Meskipun para ahli matahari surgawi yang mengawasi dan ahli sumber sejati akan terus-menerus memandang ke arahnya, mereka tidak dapat menemukan kehadirannya. Lubang di batasan sudah selesai, tapi ini hanyalah permulaan. Agar Raja Pohon Api Surgawi bisa keluar, ahli sumber sejati harus dipaksa keluar dari platformnya. Ini adalah bagian rencana yang paling menyusahkan. Ekspresi Zhou Yuan berfluktuasi tanpa batas. Setelah keheningan yang lama, tatapan penuh tekad melintas di matanya. Seorang ahli sumber sejati berjubah abu-abu sedang duduk dengan tenang di atas platform batu. Dia memahami betapa pentingnya lokasi ini dan betapa tidak beraninya bersantai. Indranya akan mengelilingi sekelilingnya untuk mencari gangguan apapun dari waktu ke waktu. Untungnya, dia belum menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia mendekat pada dirinya sendiri, aku ingin tahu bagaimana pertempuran di atas berlangsung, tapi dengan dukungan tiada akhir dari Raja Pohon, kemenangan hanyalah masalah waktu. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat berakhirnya tiba-tiba mengarah ke bawah. Dia merasakan sedikit gangguan di bawah. Pupil matanya mengecil dengan keras. Tanpa sepengetahuannya, sosok hitam telah muncul di salah satu rantai di bawah. Sosok itu berdiri di sana seperti hantu. Yang paling mengkhawatirkan pakar sumber sejati berjubah abu-abu itu adalah dia tidak mendeteksi bagaimana sosok ini muncul. Tahap sumber sejati dengan cepat bereaksi dengan berteriak, seseorang menyusup ke tempat ini. Banyak ahli matahari surgawi segera mengalihkan pandangan mereka, kebingungan muncul di mata mereka saat mereka mengunci sosok hitam itu. Pakar sumber sejati berjubah abu-abu tidak menyerang tetapi berteriak, "Siapa kamu?" Satu-satunya tanggapan yang muncul hanyalah tawa yang aneh dan menusuk. Sosok yang terbentang hitam itu tiba-tiba berlari ke depan, langsung menuju ke arah mereka. Kurang ajar. Pakar sumber sejati merasa khawatir sekaligus marah. Dia tidak mengira penyusup itu akan berpura-pura kurang ajar. Bukan saja dia tidak melarikan diri ketika ditemukan, dia bahkan berani menyerang mereka. Karena kamu ingin mati, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, rasa takut membanjiri mata ahli sumber sejati dan banyak ahli matahari surgawi di sekitarnya. Mereka telah menemukan domain hukum yang perlahan menyebar dari bentuk hitam itu. Domain hukum. Suara pakar sumber sejati berjubah abu-abu berubah melengking saat teror menutupi wajahnya. Penyusupnya adalah ahli domain hukum. Tetua wilayah Tianyuan yang mana ini? Mundur. Cepat mundur. Pakar sumber sejati berjubah abu-abu dengan panik meraung saat domain hukum meluas. Dia tidak berniat menghadapi penyusup misterius itu karena dia tahu bahwa mereka semua akan menjadi ikan di talenan saat mereka jatuh ke dalam domain hukum. Oleh karena itu,
dia tidak ragu-ragu saat dia langsung melompat mundur, meninggalkan platform batu. Wajahnya juga dipenuhi ketakutan, para ahli matahari surgawi melarikan diri lebih cepat dari kelinci. Dalam beberapa tarikan napas singkat, semuanya telah mundur dalam jarak yang cukup jauh. Akibatnya, area di sekitar sosok berjubah hitam itu dibiarkan kosong. Di bawah jubah hitam, seringai muncul di wajah muda. Tetua Raja Pohon, tunggu apa lagi? Gelombang yang menakjubkan tiba-tiba muncul dari pusat rantai yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi ahli sumber sejati berjubah abu-abu yang mundur berubah drastis ketika gelombang Genesis Ki yang menakutkan melampaui batasnya Genesis Rune. Namun, ketakutannya masih muncul pada sosok hitam yang mana domain hukumnya perlahan menyebar. Meskipun Raja Pohon Api Surgawi adalah makhluk mistis, yang dimilikinya hanyalah Genesis Ki dan tidak mampu mengubah kekuatan menjadi kekuatan pertarungan yang tepat. Oleh karena itu, bahkan beberapa pakar sumber sejati akan mampu menangkapnya. Pakar domain hukum yang misterius adalah keberadaan yang paling menakutkan di sini. Semuanya akan mati begitu domain hukum mencapai mereka. Namun, tahap sumber sejati berjubah abu-abu juga agak bingung. Dia menyadari bahwa domain hukum di sekitar sosok hitam itu tiba-tiba berhenti ketika hanya seluas radius 2,5 kaki, sepertinya tidak lagi mampu berkembang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi tahap sumber sejati berfluktuasi dengan cepat. Keraguan segera muncul di matanya. Indranya menyampaikan bahwa gelombang Genesis Ki yang dikeluarkan oleh sosok hitam itu hanya berada di tingkat matahari surgawi. Terlebih lagi, domain hukum setinggi 5 kaki tidak memberikan ketakutan yang sama seperti yang dia rasakan saat menghadapi domain hukum yang sebenarnya meskipun rasanya mirip dengan domain hukum. Terlebih lagi, sosok hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda mengejar mereka setelah memaksa mereka keluar dari platform. Mata pakar sumber sejati berjubah abu-abu itu berkedip-kedip sambil berpikir. Segera setelah itu, dia mengertakkan giginya dengan keras. Genesis Ki melonjak dengan lambaian lengan bajunya, berubah menjadi harimau bercahaya yang mengaum. Ia melompat ke udara saat bayangannya dengan cepat menyelimuti sosok berjubah hitam itu. Tahap sumber sejati dan banyak pakar matahari surgawi tercengang melihat sosok berjubah hitam itu segera berbalik dan lari. Pakar sumber sejati berjubah abu-abu itu tertegun sejenak sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi hijau karena marah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti sekarang bahwa dia telah ditipu? Ini bukan ahli domain hukum. Penyusup itu hanyalah seorang praktisi matahari surgawi, dan dia telah membuat gertakan untuk menakut-nakuti mereka keluar dari zona inti batas, sehingga Raja Pohon Api Surgawi dapat melarikan diri. Wajah ahli sumber sejati berjubah abu-abu itu berubah menjadi marah saat dia meraung, suaranya yang menggelegar mengguncang sekeliling, tangkap dia. Aku akan mengupas dagingnya sepotong demi sepotong. Para ahli matahari surgawi saling memandang ketika mereka merasakan wajah mereka memerah karena malu. Begitu banyak dari mereka yang ditakuti oleh seorang praktisi matahari surgawi. Genesis Ki keluar dari tubuh mereka saat mereka menyerang sosok berjubah hitam yang mundur. Ekspresi Zhou Yuan berubah sedikit suram saat dia melirik ke belakang. Tatapannya segera beralih ke tengah rantai tempat Raja Pohon Api Surgawi melepaskan gelombang kekuatan mengerikan yang terus-menerus menghancurkan rantai yang tertutup run di sekitarnya. Namun, aura api Sein di batasan ternyata sangat sulit untuk diatasi. Gelombang energi dari Raja Pohon langsung terbakar saat bersentuhan dengan aura api Sein. Pakar sumber sejati tidak lagi memperhatikan Zhou Yuan setelah menyadari tingkat kultivasinya. Sosoknya berkedip-kedip dan muncul di platform batu. Genesis Ki yang agung mengalir keluar dari tubuhnya, memperkuat batas yang melanggar untuk menekan Raja Pohon dengan panik. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia merasakan kekuatan batas mulai beredar sekali lagi. Dia tidak menyangka kekuatan tempur Raja Pohon Api Surgawi begitu menyedihkan meskipun Genesis Ki-nya tidak terbatas. Dia telah membantunya menciptakan celah di perbatasan, dan dia bahkan mengejar yang lain dari area inti. Bahkan setelah semua ini, Raja Pohon Api Surgawi masih tampak berjuang. Zhou Yuan menyampaikan sebuah pemikiran, "Tetua Raja Pohon, cepatlah." Raja Pohon tidak menanggapi, tapi ia jelas-jelas melipat gandakan upayanya untuk melepaskan diri dari penindasan batas. Banyak ahli matahari surgawi akhirnya berhasil menyusul. Zhou Yuan tidak berani menghadapinya. Sosoknya dengan cepat berubah menjadi bayangan dan menghilang. "Temukan dia!" teriak para ahli matahari surgawi. Salah satu ahli matahari surgawi tiba-tiba mengambil cermin tembaga. Cermin itu terangkat ke udara saat sinar menyilaukan meledak darinya. Cahaya menyapu seluruh area,
menghilangkan banyak bayangan. Sosok Zhou Yuan dengan cepat terungkap di bawah cahaya. Begitu dia terungkap, selusin aliran Genesis Ki turun dari langit dengan keganasan yang tak tertandingi. Zhou Yuan mengutuk dalam hati, dan dia dengan cepat melompat mundur, menghindari serangan itu. Namun, ada terlalu banyak musuh yang kuat. Mereka mengerumuninya, jelas berniat mengelilinginya. Tetua Raja Pohon, aku akan pergi jika kamu masih tidak bisa keluar, kata Zhou Yuan tanpa daya di dalam hatinya. Berlama-lama hanya akan mengurangi peluangnya untuk melarikan diri. Seolah merasakan pikiran Zhou Yuan, semburan Genesis Ki yang tak terbatas tiba-tiba menyapu tepat saat para ahli matahari surgawi hendak melancarkan pemboman lagi, dan menghempaskan mereka. Zhou Yuan dengan cepat melirik. Raja Pohon Api Surgawi telah meledakkan Genesis Ki melalui lubang di perbatasan. Ledakan demi ledakan Genesis Ki terjadi, memaksa mundur para ahli matahari surgawi. Namun, serangan Genesis Ki dari Raja Pohon Api Surgawi memiliki kekuatan ofensif yang sangat rendah. Lawannya hanyalah sekelompok ahli matahari surgawi, namun tidak ada satupun yang terbunuh. Semua pemboman yang dicapai hanyalah beberapa luka dangkal. Di platform batu pusat, cahaya dingin melintas di mata ahli sumber sejati berjubah abu-abu itu. Sosoknya bergerak, muncul di atas Zhou Yuan saat dia melayangkan pukulan. Ruang terpelintir saat semburan Genesis Ki yang mengamuk meraung, dengan paksa menghancurkan semburan Genesis Ki dari Raja Pohon Api Surgawi. Dia melihat ke arah Zhou Yuan, yang wajahnya sekarang terlihat sejak jubah hitamnya dihancurkan, tahap sumber sejati meliriknya sebelum tertawa dingin. Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata dia adalah murid pribadi ketiga dari penguasa tertinggi wilayah Tianyuan. Dia telah mengidentifikasi Zhou Yuan. Bagaimanapun, Zhou Yuan bukan lagi individu yang tidak dikenal. Baiklah, sejak kamu datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Begitu aku menangkapmu, wilayah Tianyuan akan kehilangan muka. Genesis Ki yang menakutkan muncul di sekitar ahli sumber sejati berjubah abu-abu saat dia mengunci Zhou Yuan. Ekspresi Zhou Yuan sedikit berubah. Dia sudah bersiap untuk mengaktifkan domain hukum setinggi 5 kaki dan melarikan diri. Dia bukan tandingan ahli sumber sejati, dan berlama-lama hanya akan menghilangkan peluang untuk melarikan diri. Beberapa ledakan Genesis Ki tiba lagi, dengan kejam menembaki ahli tahap sumber sejati berjubah abu-abu. Namun, tahap sumber sejati hanya tertawa. Sebuah pukulan meledak di udara saat Genesis Ki mengambil bentuk seekor harimau raksasa, menghancurkan serangan yang masuk. Tahap sumber sejati berjubah abu-abu dengan nada menghina berkata, orang bodoh yang hanya memiliki Genesis Ki. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk jidatnya sendiri. Kemampuan ofensif Raja Pohon Api Surgawi sangat lemah. Genesis Ki-nya tampaknya lebih condong ke arah atribut kehidupan, memiliki banyak sifat ajaib namun sangat kekurangan kekuatan serangan. Selain itu, pikirannya belum berkembang sepenuhnya dan tidak dapat mempelajari teknik Genesis. Secara keseluruhan, mereka tidak memiliki kemampuan menyerang. Namun, kekuatan Genesis Ki-nya bahkan dapat menandingi pakar domain hukum, namun saat ini ia sedang diejek oleh pakar sumber sejati. Harus pergi, Zhou Yuan berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, tujuannya telah tercapai. Meskipun dia belum sepenuhnya menghancurkan batas itu, transfer Genesis Ki pasti sudah dikurangi secara signifikan sebelum bisa diperbaiki. Pada gilirannya, hal ini akan mengurangi tekanan pada tentara wilayah Tianyuan secara signifikan. Namun, saat Zhou Yuan berbalik untuk berlari, seberkas cahaya tebal menerpa tubuhnya. Tubuhnya membeku sesaat. Dia benar-benar terkejut merasakan Genesis Ki yang sangat murni melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan auranya meningkat. Aku berikan, kamu, kekuatan, kalahkan, dia. Pada saat yang sama, suara gemetar seperti bayi baru lahir yang belajar berbicara terdengar di benak Zhou Yuan. Zhou Yuan tertahan di tempatnya, menatap dirinya dengan seksama. Dia bisa merasakan Genesis Ki yang tak terbatas menderu di dalam tubuhnya. Genesis Ki ini jauh lebih unggul dari miliknya. Selain itu, Genesis Ki sangat lembut dan murni. Namun, seperti yang dia pikirkan, Genesis Ki yang lembut menghasilkan sifat serangan yang buruk. Apakah ini kekuatan Raja Pohon Api Surgawi? Zhou Yuan melirik sinar yang terhubung ke punggung dan tidak bisa menahan untuk menggaruk kepalanya. Dia tidak menyangka Raja Pohon Api Surgawi akan melakukan tindakan seperti itu. Tapi yang paling mengejutkannya adalah dia bisa mendengar suara Raja Pohon Api Surgawi sesekali. Fakta bahwa ia dapat menunjukkan bahwa Raja Pohon Api Surgawi memiliki kecerdasan spiritual.
Hanya saja kecerdasan spiritualnya tidak terlihat jelas. Menarik, saat Zhou Yuan merasakan genesis Qi yang luas dan tak ada habisnya di tubuhnya, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia ragu untuk melarikan diri. Meskipun genesis Qi dari Raja Pohon Api Surgawi tidak memiliki kekuatan menyerang, itu tidak berarti dia harus melarikan diri. Selain itu, kekuatan itu akan berbeda di tangan Zhou Yuan dibandingkan di tangan Raja Pohon Api Surgawi, yang tidak mengetahui seni genesis apapun. Kekuatan tak terbatas di tubuh Zhou Yuan terus berkembang. Lusinan ahli matahari surgawi melesat dari segala arah, genesis Qi melesat di udara, dan banyak serangan dahsyat yang ditujukan ke kepala Zhou Yuan. Bahkan ruang secara bertahap terdistorsi. Sebelumnya, Zhou Yuan tidak bisa berbuat apa-apa selain melarikan diri ketika menghadapi serangan berskala besar, tapi sekarang dia hanya mengulurkan tangannya, telapak tangan menghadap ke atas. Genesis Qi yang tak ada habisnya menyembur dari telapak tangannya, membentuk perisai kayu berwarna hijau tua di hadapannya. Beberapa tanaman merambat membungkus perisai kayu itu. Ini adalah kekuatan Raja Pohon Api Surgawi. Gelombang genesis Qi yang panik membombardir perisai kayu yang merambat tetapi gagal memotong serutan kayu apapun. Gelombang segera menghilang secara diam-diam tanpa respon apapun dari perisai. Berdiri di belakang perisai, Zhou Yuan tidak bergerak sedikitpun. Setelah menelan serangan genesis Qi, tanaman merambat yang melingkari perisai dengan erat tiba-tiba melesat keluar dan menembus ruang. Mereka berulang kali menyerang selusin ahli matahari surgawi, menyebabkan jeritan kesedihan terdengar. Darah muncrat dengan deras, dan sosok mereka terhempas ke tanah. Karena terkejut, para ahli matahari surgawi di sekitar Zhou Yuan tidak berani mengambil langkah maju. Kekuatan Zhou Yuan telah meroket. Wajah ahli sumber sejati berjubah abu-abu itu berubah pucat. Dia tahu bahwa kekuatan Zhou Yuan berasal dari Raja Pohon Api Surgawi, tetapi ini tidak terduga karena Raja Pohon Api Surgawi sangat menghargai kekuatannya. Mereka gagal mengoperasikan kekuatannya terlepas dari metode apa yang mereka gunakan setelah merebutnya, dan pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengambil kekuatannya secara paksa. Namun jelas bahwa Raja Pohon Api Surgawi dengan rela menawarkan kekuatannya kepada Zhou Yuan. Tidak peduli meskipun kamu memiliki begitu banyak genesis Qi yang tidak terbatas itu. Pakar sumber sejati berjubah abu-abu itu mengepalkan tinjunya dan meninju. Raungan harimau memenuhi udara saat genesis Qi yang kuat mengambil bentuk harimau raksasa dan menyerang Zhou Yuan dengan aura jahat yang mengerikan dan niat membunuh yang mengerikan. Tapi kali ini dia terlihat jauh lebih serius dari sebelumnya, dan serangannya jauh lebih ganas. Menyaksikan harimau raksasa genesis Qi mendekat, Zhou Yuan tidak lagi takut. Sebaliknya, dia sangat ingin mencoba kekuatannya karena perasaan bahaya yang diberikan lawannya telah sangat berkurang setelah dia mendapatkan kekuatan Raja Pohon Api Surgawi. Dia mengepalkan tinjunya, dan kuas Yuan Surgawi yang berbintik-bintik muncul. Genesis Qi hijau tak berujung mengalir ke kuas, dan tanda biru menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan kuas Yuan Surgawi pun gemetar dan menghasilkan gerutuan samar. Hanya saja Zhou Yuan tidak bisa menampilkan kekuatan Qi Naga Langit jika dia meminjam kekuatan Raja Pohon Api Surgawi. Meskipun genesis Qi milik Raja Pohon Api Surgawi beberapa kali lebih besar daripada milik Zhou Yuan, Qi Naga Langit milik Zhou Yuan lebih unggul berdasarkan sifat serangannya. Namun, Zhou Yuan merasa bahwa genesis Qi yang jumlahnya tak terbatas telah mengkompensasi hilangnya sifat menyerangnya. Jutaan paus. Saat Zhou Yuan menarik kuas Yuan Surgawi di udara, seruan paus kuno yang nyaring terdengar, dan kekosongan sepertinya terkoyak di tempat kuas-kuas Yuan Surgawi bersentuhan. Ratusan siluet paus purba yang sangat besar melesat melintasi langit, terbungkus dalam kekuatan yang menghancurkan bumi saat mereka langsung menyerang harimau ringan genesis Qi. Gelombang kejut yang sangat dahsyat meletus dari tabrakan tersebut, menyebabkan para ahli matahari surgawi di sekitarnya mundur dengan wajah ketakutan. Zhou Yuan telah menahan serangan Cheng Guang. Zhou Yuan mengayunkan kuas Yuan Surgawi ke udara untuk melarutkan gelombang kejut yang melonjak ke arahnya. Dia tersenyum melihat wajah gelap tahap sumber sejati berjubah abu-abu dan berkata, meskipun sifat serangannya tidak kuat, itu seharusnya cukup untuk menghadapi tahap sumber sejati tahap awal. Wajah Cheng Guang tampak berkedut, dan matanya memerah karena marah. Dia belum pernah melihat seorang ahli matahari surgawi yang berani mengejeknya selama bertahun-tahun. Tidak tahu malu, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia melipat kedua tangannya, sambil meraung, seni Sein kecil, seni macan putih.
Genesis Ki yang perkasa dan mempesona meraung dan berkumpul untuk membentuk seekor harimau putih besar di kehampaan, seolah-olah terbungkus dalam lapisan kristal. Harimau putih itu melompat di udara, bulunya berkibar tertiup angin, matanya memancarkan percikan api yang tak ada habisnya. Taring putihnya menyebabkan ruang bergetar. Semua ahli matahari surgawi di lapangan bergidik melihat kemunculan harimau putih itu, terkejut dengan keganasannya. Zhou Yuan menyipitkan matanya. Dia telah melihat seni suci kecil sebelumnya ketika dia melawan Zhao Mushen, tetapi ada perbedaan besar antara kekuatan seni suci kecil milik Zhao Mushen dan ahli sumber sejati. Harimau putih yang dibawa Cheng Guang seperti binatang buas sejati dan sepertinya tidak terbentuk dari Genesis Ki. Harimau putih mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang mengandung tekanan penindasan yang mengerikan yang dapat menghancurkan jiwa seseorang. Genesis Ki hijau melonjak dengan liar di sekitar tubuh Zhou Yuan, berubah menjadi beberapa tanda biru di tengah alisnya. Zhou Yuan mengguncang tubuhnya, dan tanda biru di tengah alisnya berkedip dengan cepat lalu menjadi tenang. Namun, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Raungan harimau itu sangat menakutkan dan dikhususkan untuk menghancurkan roh seseorang. Jika dia tidak mendapat perlindungan dari kekuatan Raja Pohon Api Surgawi, kemungkinan besar dia akan terluka parah bahkan jika rohnya berada pada tahap transformatif pertengahan. Seorang ahli tahap sumber sejati memang menakutkan. Cheng Guang mendengus dingin saat melihat Zhou Yuan selamat dari serangan auman harimau. Dengan satu pemikiran, dia mengirim harimau putih untuk membantai Zhou Yuan. Bahkan ruang itu sendiri hancur seperti cermin. Zhou Yuan dengan cepat mundur, wajahnya menjadi serius saat dia dengan cepat melipat tangannya menjadi segel. Suara guntur yang keras bergema di seluruh langit. Seni penjara petir. Saat Zhou Yuan mengangkat tangannya ke udara, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, berputar satu sama lain untuk membentuk penjara petir yang sangat besar. Kemudian, petir yang sangat dahsyat menyambar, diikuti dengan gemuruh guntur. Itu adalah seni penjara petir, salah satu dari 7 seni Changsuan. Selama kultivasi tertutupnya, Zhou Yuan juga telah berlatih 7 seni Changsuan, tetapi dia masih belum membuat banyak kemajuan dalam menggabungkannya. Penjara petir menyelimuti harimau putih, tetapi petir yang tak terhitung jumlahnya tampaknya tidak banyak berpengaruh pada tubuh harimau. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu untuk menyajikan teknik genesis surga saja, kata Cheng Guang dengan nada menghina. Menilai dari pergerakan penjara petir, jelas itu belum mencapai tingkat seni Sein kecil. Zhou Yuan tidak peduli dengan ejekan Cheng Guang dan hanya tersenyum, mengapa terburu-buru. Tangan kanannya tiba-tiba berhenti membentuk segel. Seni Sein kecil, rune petir Yin Yang. Zhou Yuan bergumam di dalam hatinya. Ruang angkasa retak, dan kilat hitam putih terjalin seperti naga hitam putih. Ia menukik ke bawah dengan kekuatan yang mengguncang bumi, menghancurkan ruang angkasa. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar tubuh naga hitam putih saat naga itu melaju menuju penjara petir. Dalam lingkungan seperti itu, kekuatan naga melonjak sekali lagi. Wajah Cheng Guang memucat. Dia akhirnya mengerti bahwa seni penjara petir Zhou Yuan bukan untuk melukai mereka tetapi untuk menciptakan lingkungan yang lebih sempurna untuk seni suci kecil yang datang kemudian. Kekuatan rune petir Yin yang jelas meroket di dalam penjara petir. Anak itu sungguh licik. Tanpa menunggu untuk melihat bagaimana reaksi Cheng Guang, naga petir hitam putih diundang dengan harimau putih raksasa di tengah auman naga yang tak terhitung jumlahnya, membawa serta sambaran petir yang sangat ganas. Petir yang sangat ganas meledak di bawah tanah. Gelombang kejut mengamuk dan menyebabkan pergerakan luar biasa di bawah menara. Para ahli matahari surgawi memusatkan perhatian pada naga hitam putih yang bertabrakan dengan harimau putih. Saat petir berkobar, dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan dengan panik dan saling menimbulkan korosi. Kedua kekuatan itu nampaknya sama-sama serasi, namun penjara petir yang memancarkan banyak sambaran petir meningkatkan kekuatan naga petir hitam dan putih secara signifikan. Oleh karena itu, kebuntuan dalam pertempuran tersebut berlangsung selama puluhan napas hingga naga petir hitam putih itu tiba-tiba meraung keras. Cahaya hitam dan putih keluar dan menyinari seluruh tubuh besar harimau putih itu. Harimau putih itu melolong menyedihkan, dan tubuhnya tercabik-cabik di bawah serangan dominan cahaya hitam dan putih. Apa? Teriak Cheng Guang, menyaksikan harimau putih itu hancur berkeping-keping. Tapi saat dia berteriak, naga petir hitam putih yang telah menghancurkan harimau putih menembus kehampaan dengan kekuatan yang ganas dan menghantam tubuhnya dengan kecepatan kilat.
Cheng Guang terlempar. Meskipun kekuatan naga petir hitam putih telah berkurang drastis setelah mencabik-cabik harimau putih itu, Cheng Guang masih hangus hitam, dan pakaiannya terkoyak saat dia memantapkan tubuhnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Kamu pantas mati. Cheng Guang menjadi marah. Dia meledak marah setelah melihat ahli matahari surgawi telah mendorongnya ke kondisi yang memalukan. Aku akan membunuhmu. Dia meraung. Namun saat pandangannya beralih ke Zhou Yuan, dia tertegun sejenak karena Zhou Yuan sudah menghilang. Dia mengamati sekeliling, dan pupil matanya menyusut dengan cepat. Dia menemukan Zhou Yuan berdiri di atas platform batu yang dia jaga sebelumnya, menyeringai padanya. Melihat Cheng Guang meliriknya, Zhou Yuan mengencangkan cengkeramannya pada kuas Yuan surgawi dan menanamkan Genesis Qi yang kuat ke dalam tubuhnya. Lapisan kristal hijau tua tersebar di kuas dan menutupi ujungnya sepenuhnya. Berhenti. Cheng Guang meraung. Jika Zhou Yuan menghancurkan pusatnya, Raja Pohon Api Surgawi akan melarikan diri, dan jika ia kemudian memilih untuk mentransfer kekuatannya ke Zhou Yuan, kekuatan Zhou Yuan akan melonjak lagi. Dia benar-benar tidak bisa menghentikan Zhou Yuan saat itu. Zhou Yuan tidak memperhatikannya. Dia dengan keras mengayunkan kuas Heavenly Yuan ke platform batu. Tanda lampu hijau tua dengan cepat menyebar dan menutupi platform batu. Saat berikutnya, suara retakan terdengar saat platform batu tempat Zhou Yuan berdiri runtuh. Itu segera hancur menjadi bubuk, yang kemudian berputar di udara. Cheng Guang gemetar karena marah. Dia berubah menjadi meteor Genesis Qi raksasa dan menyerang Zhou Yuan dengan momentum yang menakutkan. Zhou Yuan mengabaikannya dan menoleh untuk melihat batas penindasan. Saat bagian tengahnya hancur, rantainya hancur, dan aura api Sein yang tersisa meredup dan melemah setelah kehilangan dukungan Genesis Qi. Dengan gugusan cahaya di tengahnya, siluet berbentuk pohon tiba-tiba bergoyang dan menamparkan batas dengan cabang-cabangnya. Setelah beberapa kali tamparan, retakan membelah kekosongan, dan pecah dengan ledakan keras. Gelombang Genesis Qi yang tak terlukiskan meletus dari tanah, dan saat bersentuhan, tanah runtuh menjadi kekacauan. Kamu pantas mati. Gelombang tersebut terus-menerus mendorong kembali Cheng Guang yang masih berwujud meteor Genesis Qi raksasa. Wajahnya menjadi pucat, dan matanya berkilat marah. Dia tahu Raja Pohon Api Surgawi telah dibebaskan dan dia perlu segera meminta bala bantuan. Kalau tidak, akan merepotkan jika Raja Pohon lolos. Akhirnya bebas, Zhou Yuan bersinar dengan gembira. Kehampaan beriak, dan sesosok tubuh mendarat di bahunya dengan cepat. Zhou Yuan menatap bahunya dengan heran. Sebuah pohon hijau kecil tembus pandang memancarkan aura halus yang menenangkan seolah-olah terbuat dari batu giok. Terlebih lagi, setelah melihat lebih dekat, dia menemukan api yang menyala secara misterius di dalam pohon kecil itu. Apakah ini Raja Pohon Api Surgawi? Zhou Yuan terkejut saat mengetahui bahwa pohon giok kecil yang memancarkan kecerdasan spiritual adalah Raja Pohon Api Surgawi yang agung. Raja Pohon Api Surgawi mengayunkan cabang-cabangnya seolah membungkuk ke arah Zhou Yuan untuk berterima kasih atas bantuannya. Masih terlalu dini untuk mengucapkan terima kasih, kita masih berada di perkemahan mereka, kata Zhou Yuan sambil tersenyum. Raja Pohon Api Surgawi menjulurkan akarnya seolah berakar di bahu Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan bisa merasakan Genesis Qi yang deras dan tak ada habisnya membanjiri tubuhnya dari bahunya. Darah mengalir dari kulit Zhou Yuan saat Genesis Qi yang kuat mengguncang tubuhnya, tetapi dengan sangat cepat, Raja Pohon Api Surgawi memperbaiki lukanya dengan Genesis Qi yang penuh kehidupan. Zhou Yuan merasakan kekuatan yang melonjak liar di tubuhnya. Kekuatannya begitu kuat hingga terasa menghipnotis. Untungnya, dia masih tetap berpikiran jernih karena dia mengerti bahwa kekuatan itu bukan miliknya. Jika dia terserap dalam kekuatan itu akan membahayakan masa depannya. Dia mengerti apa maksud Raja Pohon Api Surgawi. Ia ingin meminjamkan kekuatannya kepada Zhou Yuan untuk melarikan diri. Maumu? Zhou Yuan terkekeh. Jarang sekali dia bisa memiliki kekuatan seperti itu dan menampilkannya dengan bebas. Dia ingin merasakan mengalahkan ahli sumber sejati saat berada di tahap matahari surgawi. Dia membubung ke langit dengan hentakan kakinya, menciptakan semburan suara yang menggelegar. Raja Pohon adalah milikku. Cheng Guang melesat di udara, ekspresinya menyeramkan. Dia mengepalkan tangannya, dan sebilah pedang raksasa muncul di genggamannya. Bayangan harimau yang ganas membungkus pedangnya, dan saat dia mengayunkannya, auman harimau yang memekakkan telinga mengguncang kehampaan. Namun, menghadapi rintangannya, Zhou Yuan melengkungkan bibirnya dengan seringai menghina. Enyahlah. Kuas Yuan surgawi menyapu udara,
dan Genesis Ki, yang tak terbatas seperti galaksi, bertabrakan dengan pedang raksasa itu. Ruang runtuh, dan gelombang kejut mengamuk di seluruh area, ekspresi Cheng Guang berubah drastis. Dia menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya jatuh ke kedalaman tanah di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia dikubur hidup-hidup. Kulit kepala para ahli matahari surgawi dari 5 aliansi besar mati rasa. Cheng Guang adalah pakar sumber sejati. Tapi Zhou Yuan menjatuhkannya ke tanah dengan satu serangan. Zhou Yuan meraung panjang, dan kepuasan memenuhi hatinya. Dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi arus deras. Kemanapun dia lewat, Genesis Ki yang menakutkan memenuhi area tersebut saat menara kristal runtuh. Menara kristal runtuh, dan Zhou Yuan keluar. Di kedalaman hutan kuno api surgawi. Sebuah medan pertempuran besar hampir membentang di seluruh dunia. Gelombang Genesis Ki yang ganas terus-menerus menyala, membunuh dan memenuhi langit dengan bau darah. Medan perang, seperti penggiling daging, telah menelan banyak orang dari kedua sisi. Kedua belah pihak berada dalam hiruk-pikuk pembunuhan. Berdasarkan kekuatan secara keseluruhan, wilayah Tianyuan pada awalnya sedikit lebih unggul, tetapi situasi yang menguntungkan secara bertahap mengarah ke aliansi 5 besar. Penyebabnya adalah pancaran cahaya misterius yang muncul dari menara kristal di kedalaman markas berada. Sinar cahaya memberikan aliran Genesis Ki yang menstabilkan pasukan 5 aliansi besar dan memungkinkan luka mereka pulih dengan lebih cepat. Kekuatan pasukan aliansi 5 besar telah berlipat ganda, dan secara bertahap garis pertempuran di prefektur Qiyun goyah dan pecah. Saat Qin Lian melayang di langit, rambut panjangnya berkobar seperti api dan wajahnya dingin dan garang. Dia tiba-tiba mengayunkan pedang merah di tangannya. Saat bilahnya tertutup di udara, darah muncrat, dan sebuah lengan putus. Itu adalah lengan Jihu. Tetapi pada saat yang sama, pedang seperti ular berbisa milik Wang bersaudara menembus perutnya, dan Genesis Ki ketiganya bertabrakan dengan keras. Pada akhirnya, mereka semua diledakkan kembali. Butir-butir keringat dingin menetes dari dahi Jihu, dan wajahnya pucat pasi, tapi dia masih menatap dingin ke arah Qin Lian. Darah berhenti mengalir dari lengannya, dan dagingnya menggeliat saat dia mencoba untuk pulih. Qin Lian, kamu harus mati di sini hari ini. Jihu mendesis sambil tersenyum sinis. Tanpa ekspresi, Qin Lian mengedarkan Genesis Ki ke seluruh tubuhnya sehingga naik seperti api. Dia tidak peduli dengan cedera perutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika aku mati, kamu harus ikut denganku. Wang Haiyuan tersenyum. Qin Lian, kamu tidak punya kesempatan. Kamu akan kalah kali ini. Apakah kamu tidak melihat pasukanmu mulai runtuh? Qin Lian mengalihkan pandangannya dan menyapu medan perang. Meskipun tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya, hatinya tenggelam karena garis pertempuran wilayah Tianyuan memang sedang runtuh. Wang Haiyuan tersenyum dan terus menyerangnya secara psikologis, dan bukan hanya pasukan di bawah ini yang dikalahkan, bahkan ahli sumber sejatimu pun tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jadi, menurutmu bagaimana kamu bisa menang kali ini? Qin Lian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Genesis Ki yang mengerikan berguling-guling di udara. Pergerakannya jauh lebih ganas daripada gerakan di bawah. Penatua Yi Yan terkunci dalam pertempuran sengit dengan Sumo. Meskipun dia memiliki kekuatan tirani dan sama sekali tidak takut pada Sumo, yang diperkuat oleh sinar cahaya misterius, para ahli sumber sejati lainnya telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Situasi akan benar-benar menjadi tidak terkendali setelah para ahli tahap sumber sejati kalah. Wang Haiyuan tersenyum. Qin Lian, sebelum kamu benar-benar kehilangan kendali atas situasi, kenapa kamu tidak melarikan diri? Apakah kamu harus mati di sini? Niatnya jahat. Qin Lian adalah salah satu pilar pasukannya, dan jika dia mundur, situasinya akan lebih cepat runtuh. Wajah Qin Lian tanpa ekspresi saat dia perlahan mengepalkan tangan rampingnya. Pedang merah di genggamannya sekali lagi mengeluarkan raungan panjang saat dia mengarahkan ujungnya pada ketiganya. Jika ini adalah saat-saat biasa, aku akan membunuh kalian bertiga seperti anjing. Tapi hari ini, bahkan jika kamu memiliki cara lain, aku, Qin Lian, masih akan membunuhmu. Ekspresi Wang Haiyuan dan yang lainnya menjadi dingin. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu. Genesis Ki keluar dari tubuh mereka saat mereka menyerang sekali lagi. Namun, ketika pertempuran sengit lainnya akan terjadi antara mereka berempat, ekspresi Wang Haiyuan dan yang lainnya berubah drastis karena mereka menyadari bahwa sinar cahaya misterius di belakang mereka telah meredup. Genesis Ki yang mengalir ke tubuh mereka juga melemah. Apa yang sedang terjadi?
Wajah mereka memucat, dan ketika mereka berbalik dan melihat sinar misterius yang meredup, kepanikan memenuhi mata mereka. Qin Lian juga terkejut dengan perubahan itu. Dia tidak menyangka pancaran cahaya misterius lawan akan redup saat ini. Dia mengintip ke medan perang dan, seperti yang dia duga, menemukan bahwa sinar cahaya di belakang para ahli lainnya mulai meredup. Keributan di medan perang juga terhenti karena perubahan situasi yang tiba-tiba, dan kedua belah pihak menunjukkan ekspresi yang berbeda. Tentu saja, pihak wilayah Tianyuan sangat gembira, tetapi pasukan aliansi, yang berada di atas angin beberapa saat yang lalu, tidak tahu harus berbuat apa. Hahaha, Sumo, sepertinya surga tidak membantumu. Tawa menggelegar bergema di seluruh area. Bahkan tetua Yi Yan tercengang dengan perubahan itu. Sumo memasang ekspresi suram. Dia tahu bahwa dia perlu menstabilkan situasi. Jangan panik, ini hanya fluktuasi sesaat. Semuanya, terus serang dan kalahkan wilayah Tianyuan. Raungannya terdengar di telinga semua orang. Mendengar suara Sumo, pasukan aliansi akhirnya menenangkan kepanikan mereka. Namun sebelum mereka benar-benar tenang, mereka merasa ngeri melihat pancaran cahaya misterius di belakang mereka melemah dengan cepat. Mereka kemudian padam seperti lilin. Sinar misterius itu telah memudar sepenuhnya. Saat sinar cahaya menghilang, semua orang juga dapat dengan jelas merasakan genesis Qi yang perkasa yang terus-menerus mengalir ke tubuh mereka memudar. Semua orang langsung kembali ke kekuatan aslinya. Bahkan Sumo pun berseru kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dilakukan para idiot itu? Dia menoleh ke markas mereka dengan wajah pucat. Meskipun menara kristal itu masih berdiri tegak, naluri Sumo memberitahunya bahwa sesuatu telah terjadi di menara kristal itu. Penatua Yi Yan juga menghentikan serangannya karena perubahan mendadak itu juga membuatnya terkejut. Apakah keberuntungan kita memang sebaik ini? Apakah lawan benar-benar kehilangan kendali atas transmisi genesis Qi mereka? Atau mungkinkah ini jebakan musuh? Anehnya, medan perang yang tragis berubah menjadi tenang dan sunyi. Berdiri di udara, Qin Lian mengintip ke menara kristal terang di kejauhan, matanya berkedip. Sesosok mungil muncul di sampingnya. Itu adalah Mu Yulan. Dia juga terlihat sedikit tertekan setelah pertarungan yang rumit. Apa yang telah terjadi? Dia bertanya pada Qin Lian. Qin Lian menggelengkan kepalanya dengan bingung. Saya tidak tahu, sumber genesis Qi lawan tiba-tiba hilang. Saya tidak tahu apakah itu benar atau bagian dari jebakan, simak baik-baik dulu. Jika benar-benar hilang, perintahkan seluruh pasukan untuk menyerang. Mu Yulan menghela nafas. Saya harap ini benar-benar hilang, jika tidak. Dia tahu wilayah Tianyuan akan dikalahkan di medan perang prefektur Qiyun jika tidak benar-benar hilang. Saat mereka diam, Qin Lian merasakan tanah berguncang, dan sumbernya sepertinya berasal dari kubu lawan. Getarannya semakin keras dan cepat. Tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya mengikuti sumber gempa dan akhirnya melayang di menara kristal di kedalaman kamp aliansi. Itu dari sana, saat banyak orang memusatkan pandangan mereka pada menara kristal, tiba-tiba menara itu bergetar hebat, dan Sumo serta ahli lainnya merasa ngeri melihat menara kristal itu meledak tiba-tiba dan runtuh. Seluruh dunia terdiam, dan hanya menara yang runtuh yang terdengar. Tidak hanya Sumo dan yang lainnya yang terkejut, tetapi bahkan tetua Yi Yan, Qin Lian, dan yang lainnya pun terkejut. Para ahli wilayah Tianyuan menarik napas dalam-dalam. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah para ahli domain hukum akhirnya mengambil tindakan? Di bawah tatapan menyesakkan yang tak terhitung jumlahnya itulah puncak menara kristal meledak dan sesosok tubuh yang luar biasa melesat ke langit seperti elang. Sosok itu mengangkat kepalanya dan meraung ke angkasa. Genesis Qi yang perkasa tersapu, dan itu membuat semua orang di perkemahan menjadi kacau. Semua orang menatap lekat-lekat sosok itu. Sosok itu secara bertahap menenangkan genesis Qi yang berdenyut di sekelilingnya, memperlihatkan wajahnya. Tentara yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan wilayah Tianyuan melebarkan mata mereka karena terkejut dan tidak percaya seolah-olah mereka melihat hantu. Ekspresi keheranan melintas di wajah tetua Yi Yan. Qin Lian juga membeku. Mu Yulan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya berulang kali, mengapa dia terlihat familiar. Sepertinya itu Zhou Yuan. Zhou Yuan, suaranya menjadi tajam pada saat itu. Genesis Qi yang perkasa meletus dari kamp utama yang terletak seolah-olah itu adalah gelombang yang mengerikan, dan mereka menghancurkan tenda-tenda di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya. Kamp itu segera dilanda kekacauan. Semua orang menatap takjub pada sosok yang naik ke langit. Di bawahnya,
Cahaya Genesis Ki di sekitar sosok itu segera memudar dan menampakkan wajah yang sangat muda. Zhou Yuan, Penatua Yi Yan tercengang. Dia tidak pernah mengira Zhou Yuan akan menjadi orang yang telah menjungkirbalikkan kubu lawannya. Dan juga, apakah dia menyebabkan menara kristal itu meledak? Bagaimana seorang ahli matahari surgawi bisa melakukan itu sendirian? Pikiran bingung memikirkannya, dan dia memikirkan beberapa saat. Tentu saja, dia bukan satu-satunya. Qin Lian, Mu Yulan dan pakar wilayah Tianyuan lainnya semuanya menyaksikan dengan takjub. Siapa sangka ketika perang semakin merugikan mereka, orang yang akan muncul dan menyelamatkan mereka adalah Zhou Yuan. Meskipun mereka tidak memahami apa yang terjadi, mereka tahu Zhou Yuan melemahkan sinar cahaya misterius yang memperkuat pasukan 5 besar aliansi. Pakar matahari surgawi yang tak terhitung jumlahnya memasang ekspresi serius. Sebelumnya, mereka dapat memperlakukan Zhou Yuan sebagai junior dan mengkritiknya untuk menutupi pengakuan mereka. Tapi sekarang, Zhou Yuan dengan keras menyerang mereka dengan keberaniannya. Bukankah mereka sudah mencapai tahap matahari surgawi sebelum dia? Bahkan jika dia baru berada pada tahap awal matahari surgawi, dia telah mencapai hal-hal di luar imajinasi mereka. Zhou Yuan membuat mereka mengerti mengapa penguasa tertinggi Chang Yuan sangat menghargai dia dan bukan mereka. Mu Yulan menelan seteguk air liur dan berbisik, bagaimana dia melakukannya? Mengapa Genesis Ki-nya begitu kuat? Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sendiri oleh ahli matahari surgawi. Qin Lian juga melirik bingung ke atas dan ke bawah Zhou Yuan, dan tatapannya tiba-tiba berhenti di bahunya. Dia memperhatikan pohon kecil seperti batu giok yang memancarkan kecerdasan spiritual yang tak ada habisnya. Mungkinkah itu Raja Pohon Api Surgawi? Seru Qin Lian. Mu Yulan menghela nafas kaget, dan mata indahnya membelalak tak percaya. Mustahil. Bagaimana dia bisa mengeluarkan Raja Pohon Api Surgawi? Menara kristal itu tidak diragukan lagi dijaga ketat, dan bahkan para ahli sumber sejati mungkin tidak akan berhasil menerobos masuk. Bagaimana Zhou Yuan, yang baru berada pada tahap awal matahari surgawi, bisa merebut Raja Pohon Api Surgawi? Apakah dia mengira dia adalah ahli domain hukum? Qin Lian juga menganggapnya sulit dipercaya, namun dia hanya bisa tersenyum masam dan berkata, meskipun saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, pakar matahari surgawi di wilayah Tianyuan kita telah diberi pelajaran. Mu Yulan merasa sedikit malu karena dia juga salah memahami Zhou Yuan. Raja Pohon Api Surgawi. Saat mereka berbicara, Sumo dan pakar tahap sumber sejati dari 5 besar aliansi lainnya juga memperhatikan pohon kecil misterius yang berdiri di bahu Zhou Yuan. Pupil mata mereka menyusut, dan raungan kemarahan mereka memenuhi udara. Pencuri kecil sialan, kirim semua orang di Kam untuk membunuhnya. Kita harus merebut kembali Raja Pohon Api Surgawi. Sumo sangat marah. Mereka akan menang, tetapi siapa yang mengira Zhou Yuan akan turun tangan dan merebut Raja Pohon Api Surgawi di bawah pertahanan tangguh mereka. Banyak ahli yang berjaga di Kam gemetar saat mendengar raungan Sumo. Saat berikutnya, ribuan aliran Genesis Ki meraung ke langit dan dengan putus asa membombardir Zhou Yuan. Mereka tahu bahwa jika mereka membiarkan Zhou Yuan mengambil Raja Pohon Api Surgawi, garis pertempuran mereka di prefektur Qiyun pasti akan runtuh. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan berdiri tegak di udara saat dia menyaksikan para ahli menerkam seperti belalang. Dia tanpa perubahan sedikit pun dalam ekspresinya. Dia terkekeh, dia bisa merasakan Raja Pohon Api Surgawi di bahunya dengan panik menanamkan Genesis Ki yang perkasa ke dalam tubuhnya. Pohon itu juga pasti tahu bahwa mereka akan melarikan diri. Seni roh Omega Sein. Zhou Yuan melipat satu tangannya menjadi segel, menyebabkan siluet luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, sayap cahaya terbentang di belakangnya. Tubuh suci mistik. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan kilau hijau giok, dan dagingnya menggeliat dengan semangat tinggi. Momentum Zhou Yuan terus meningkat. Sambil menggenggam kuas Yuan Surgawi, dia menyeringai melihat pasukan besar yang menyerbu ke arahnya. Kemudian, dia mengepakkan sayapnya yang ringan dan menyelam ke dalam kerumunan. Genesis Ki yang mengamuk meletus. Diperkuat oleh Raja Pohon Api Surgawi, Zhou Yuan seperti seekor harimau yang menyerang kawanan domba. Dimanapun dia lewat, semua ahli matahari surgawi musnah. Orang-orang terus-menerus terjatuh dan memuncratkan darah. Zhou Yuan berada dalam hiruk-pikuk pembunuhan. Di matanya, ahli matahari surgawi itu seperti ayam atau anjing yang terbuat dari tanah liat. Hanya beberapa ahli matahari surgawi tingkat lanjut yang hampir tidak dapat menahan kekuatan gabungan Zhou Yuan dan Raja Pohon Api Surgawi,
tetapi mereka segera mundur. Kam aliansi mengalami kekacauan. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan wilayah Tianyuan menatap dengan tercengang melihat pemandangan itu. Kulit kepala mereka mati rasa saat melihat Zhou Yuan menebas ahli matahari surgawi sampai mati seperti sedang menyembelih ayam. Orang itu galak sekali. Meskipun mereka bisa merasakan bahwa kekuatan Zhou Yuan berasal dari Raja Pohon Api Surgawi, dia masih membantai ahli matahari surgawi. Setelah melihat Zhou Yuan membunuh begitu banyak ahli matahari surgawi, kemungkinan besar mereka akan takut padanya di masa depan. Qin Lian dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Dia mengamati Zhou Yuan dalam-dalam, yang menunjukkan kekuatan yang tak terkalahkan, dan aumannya bergema di seluruh medan perang. Tentara wilayah Tianyuan, dengarkan perintah. Serang dengan seluruh kekuatanmu dan kalahkan mereka. Semua orang tersentak kaget ketika mendengar raungan Qin Lian. Mereka segera melirik pasukan aliansi dengan tajam. Sudah waktunya bagi mereka untuk membalas musuh karena telah mendorong mereka ke keadaan yang memalukan. Teriakan pertempuran bergema, dan pasukan wilayah Tianyuan menyerang seperti air pasang. Karena tidak tahu harus berbuat apa, pasukan aliansi dengan panik mencoba melakukan serangan balik. Aku akan mencari bajingan itu. Mu Yulan berkata dengan gigi terkatup. Dia tidak terlalu unggul melawan Chongzi dari Istana Naga Berbisa, tapi sekarang adalah kesempatan sempurna. Dia menghilang dengan cepat. Qin Lian mengencangkan cengkeramannya pada pedang merah itu, menatap tajam ke arah Wang bersaudara dan Jihu. Sepertinya surga tidak berpihak padamu. Tanpa kekuatan pancaran cahaya misterius, kalian bertiga bagaikan ayam tanah liat bagiku. Saat suaranya memudar, kicauan tajam terdengar. Dia telah berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melesat keluar. Genesis Qi-nya yang tak tertandingi menyelimuti Wang bersaudara dan Jihu. Di atas, Yi Yan menoleh ke belakang dan tertawa. Dia memandang Sumao, yang memucat, dan berkata, "Ayo Sumao. Biarkan saya melihat apa yang kamu miliki tanpa kekuatan Raja Pohon Api Surgawi." Dia melemparkan lengan bajunya, dan aliran bunga api merah memancar keluar seperti meteor. Dengan wajah yang gelap, Sumao mengoperasikan Genesis Qi dalam jumlah besar, dan itu muncul dari atas kepalanya, membentuk gurun kunomor. Keduanya bertabrakan sekali lagi, mengguncang tanah dan gunung. Perkelahian kembali terjadi di medan perang. Namun kali ini, situasinya jelas berubah drastis. Serangan wilayah Tianyuan jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Di sisi lain, moral aliansi lima besar anjlok karena Zhou Yuan telah menjungkir balikkan kubu mereka. Pasukan lima besar aliansi mulai mundur di bawah serangan gencar wilayah Tianyuan. Qin Lian, Mu Yulan dan pakar matahari surgawi terkemuka lainnya, serta Yi Yan, semuanya mulai unggul dalam pertempuran mereka. Pertarungan itu benar-benar terbalik. Dari kelihatannya, kekalahan aliansi lima besar sudah dekat. Saat situasinya terbalik, ada juga pembalikan kekosongan yang dipenuhi aura menakutkan. Qi Jing hampir gagal mengendalikan dirinya agar tidak meletus, tetapi tiba-tiba terjadi kejadian lain. Kemunculan Zhou Yuan telah mengubah situasi sekali lagi. Qi Jing menarik kekuatannya dan diam-diam menunggu bersama para tetua wilayah Tianyuan lainnya sambil mempersiapkan langkah pamungkas. Mereka bisa merasakan aura para ahli domain hukum dari lima aliansi besar sudah mulai terlihat. Pergantian kejadian yang tiba-tiba pasti membuat mereka merasa cemas. Kekosongan itu sunyi dan menindas, dan bahkan muncul suasana mematikan. Hingga suatu saat, kehampaan tiba-tiba terkoyak, dan aura menakutkan turun. Pakar domain hukum lima besar aliansi akhirnya tidak bisa mengendalikan diri dan menyerang. Ketika Zhou Yuan menghancurkan kam musuh, tekanan mengerikan turun ke atas menghancurkannya. Pertempuran sengit di medan perang terhenti, dan banyak orang bergidik ketakutan. Di bawah tekanan yang menindas dari pakar domain hukum, mereka sama lemahnya dengan semut. Semua orang akan hancur menjadi abu jika kekuatan mengerikan itu turun. Zhou Yuan juga tiba-tiba membeku. Seluruh rambutnya berdiri seolah-olah ada bahaya yang akan terjadi. Mereka akhirnya tidak tahan lagi. Gumamnya, tapi dia sama sekali tidak takut karena dia tahu lawan telah mengekspos diri mereka dalam pertempuran dengan mengeluarkan domain hukum terlebih dahulu. Para ahli domain hukum di sisinya tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk menyerang. Retakan besar merobek kekosongan, dan raungan naga yang dipenuhi kekuatan dahsyat terdengar. Seekor naga hitam legam menukik ke bawah dan mencabik-cabik kekosongan sebelum turun menuju Zhou Yuan. Saat naga hitam legam itu menukik ke bawah,
Genesis Ki di seluruh dunia langsung bergabung dengannya dan mengisinya dengan kekuatan destruktif yang korosif. Itu seperti hukuman surgawi. Tapi ketika naga hitam legam itu turun, sebuah suara sedingin es bergema di seluruh kehampaan. Pak Tua Longgu, apakah kamu begitu ingin mati? Itu suara Cijing. Saat suaranya terdengar, tornado biru tampak terbentuk di kehampaan. Itu langsung menelan sosok naga hitam itu, menghancurkannya sampai mati. Saat tornado biru menyerbu melintasi kehampaan, tampaknya ada domain hukum luar biasa yang terlihat samar-samar di dalam celah spasial sebelumnya. Domain hukum gelap, dan ribuan binatang berbisa mengaum di dalam. Bayangan hitam tipis terlihat di kedalamannya. Itu adalah ahli domain hukum Istana Naga Berbisa, Iblis Tua Longgu. Karena kamu adalah orang pertama yang mengungkap domain hukummu, maka aku akan bermain denganmu. Hembusan angin biru yang tak berujung menderu-deru menuju domain hukum yang gelap gulita, menutupi matahari dan langit. Saat sosok kurus di kedalaman domain hukum menyaksikan kecepatan angin biru melintasi domain hukumnya, wajahnya berubah drastis. Dia tahu bahwa angin biru adalah angin ilahi Azure yang lahir dari domain hukum Cijing dan tahu bahwa angin itu sangat mendominasi dan aneh. Jika disentuh, bahkan alam semesta Genesis Ki akan tercabik-cabik dan membentuk zona kematian. Pakar domain hukum selalu menyembunyikan tubuh aslinya di dalam domain hukum, dan selama mereka tidak mengekspos diri mereka sendiri, itu tidak akan menjadi masalah serius tidak peduli bagaimana musuh menyerang. Karena Longgu tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan telah bergerak, sehingga mengekspos dirinya sendiri, Cijing memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Saat angin biru berhembus ke dalam domain hukum hitam, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerupai binatang berbisa tiba-tiba meraung dan membombardir hembusan angin biru. Semua bayangan gelap memancarkan kekuatan mengerikan yang bahkan dapat menghancurkan dan menelan para ahli sumber sejati. Namun, kali ini mereka tidak dapat memberikan efek apapun karena mereka langsung hancur dan tidak ada apa-apanya saat angin bertiup kencang. Selain itu, angin biru mulai menimbulkan korosi bahkan di dalam domain hukum yang gelap gulita. Segera, titik cahaya biru muncul di seluruh domain hukum. Sebuah dengusan terdengar dari kedalaman domain hukum, diikuti oleh suara Iblis Tua Longgu, angin ilahi Azure memang sangat kuat. Kenapa kalian tidak membantu juga? Suaranya menggetarkan kehampaan. Retakan mulai membelah kehampaan, dan tak lama kemudian aura seperti jurang yang tak terduga turun satu demi satu. Seruan pedang bergema di seluruh dunia saat ia menebas dengan pedang Ki yang menyala-nyala tanpa batas seperti api padang rumput. Pedang Ki sangat panas seperti terik matahari, dan melelehkan segalanya dalam hitungan detik kemanapun ia melewatinya. Itu adalah pakar domain hukum dari Sekte Pedang Awan Merah, Hong Jiuyuan. Gemuruh guntur tak berujung mengikuti pedang Ki, dan petir hitam muncul dari tempat yang tidak diketahui seolah-olah ingin menghancurkan dunia. Samar-samar, sebuah domain hukum petir hitam berada di sumber petir hitam itu, dan yang berdiri di dalamnya adalah sosok raksasa. Itu adalah Master Sekte Gunung Guntur. Kabut menyelimuti domain hukum, dan samar-samar, pekikan sejuta hantu yang mengerikan bisa terdengar. Suara-suara itu bahkan dapat menghancurkan roh tahap transformatif. Master Pavilion Pelahap Roh. Selain mereka, 3 ahli domain hukum aliansi 3 gunung juga bertindak satu demi satu. Tidak dapat menahan kekuatan besar yang tiba-tiba, bahkan kekosongan pun mulai runtuh. Kelompok kura-kura tua ini tidak dapat menahan diri lagi. Sebuah cibiran terdengar di kehampaan. Itu suara Master Sekte Suan Kun. Kehampaan terbelah, dan Kun raksasa berjalan keluar, membuka mulutnya yang besar, dan menelan pedang Ki yang membakar kekosongan. Pada saat yang sama, ekor raksasanya bergoyang seolah-olah diperkuat oleh kekuatan yang menakutkan dan menghancurkan petir hitam milik Master Sekte Gunung Guntur menjadi bubuk. Pada saat yang sama, lautan hutan tak berujung muncul di kehampaan, dan semburan kekuatan hidup menyembur keluar, melenyapkan jutaan bayangan hantu. Itu adalah Tetua Muni. Sebuah mata putih besar muncul di kehampaan, memancarkan cahaya putih yang mengubah segalanya menjadi asap putih saat bersentuhan. Ini menyelimuti para ahli domain hukum aliansi 3 gunung. Bai Ye, kamu terlalu sombong. Penguasa gunung dari aliansi 3 gunung, Gui Yuan, marah. Penguasa gunung Istana Bulan yang halus memanggil bulan ke dalam kehampaan. Itu memancarkan cahaya bulan dengan niat dingin yang tak terlukiskan. Pada saat itu, bahkan alam semesta Genesis Ki berubah menjadi beku. Cahaya putih dan cahaya bulan bertabrakan, menyebabkan kekosongan itu runtuh. Hahaha, bolehkah aku bergabung?
Tawa hangat terdengar, mengguncang kehampaan. Raksasa kristal melangkah maju. Sosoknya tinggi dan mengesankan seperti gunung, dan saat dia mengacungkan tinju kristal raksasanya, ruang sepertinya hancur menjadi bubuk. Itu adalah patriark dari sekte kristal yang mendalam, Bian Chang. Seorang pria tua bungkuk melangkah maju untuk menghadapi tinju kristal Bian Chang, melambai dengan tangannya. Sebuah cangkang kura-kura seukuran telapak tangan naik ke udara saat membesar dan bertemu dengan angin. Ia tumbuh menjadi ribuan kaki lebar, dan cangkang kura-kura itu bercak-bercak dan tertutup jejak-jejak usia. Itu adalah penguasa gunung dari Gunung Penyu Mistik Aliansi Tiga Gunung. Saat kepalan kristal itu menghantam cangkang kura-kura, gemuruh guntur yang memekakkan telinga bergemuruh di seluruh prefektur Ciyun. Pakar domain hukum dari kedua belah pihak telah bergerak. Ada juga aura seperti jurang yang beredar di kehampaan yang jauh. Itu dari pakar domain hukum surga Hunyuan lainnya. Mereka tidak berani sembarangan menginjakkan kaki ke area tersebut jika salah satu pihak menganggap mereka melakukan hal yang tidak baik. Bahkan pakar domain hukum pun ingin menghindari pertempuran tingkat ini. Mereka tentu saja tahu bahwa, meskipun aliansi lima besar memiliki jumlah pakar domain hukum yang lebih banyak, kekuatan tempur mereka lebih rendah dibandingkan 5 pakar domain hukum di wilayah Tianyuan. Terlebih lagi, Iblis Tua Longgu adalah orang pertama yang memperlihatkan auranya, dan sekarang setelah Qi Jing mengunci matanya pada tubuh aslinya, dia pasti tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan sebesar itu. Dia bermaksud untuk melukai Iblis Tua Longgu terlebih dahulu. Namun pakar domain hukum dari 5 aliansi besar tentu saja tidak akan membiarkannya berhasil. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikannya, namun, 4 pakar domain hukum wilayah Tianyuan lainnya menghalangi mereka. Pada saat itu, hasilnya tergantung pada apa yang akan terjadi dalam tabrakan antara Qi Jing dan Iblis Tua Longgu. Para penonton domain hukum sangat penasaran melihat serangan Qi Jing. Mungkin ini pertama kalinya dia, pakar domain hukum termuda, mengambil tindakan selama bertahun-tahun. Angin biru berhembus dengan dahsyat di dalam domain hukum hitam, seketika mengubah semua makhluk berbisa yang tak terbatas menjadi ketiadaan di ruang hampa, tidak peduli berapa banyak yang meluncur ke arahnya. Siulan angin biru memicu bintik-bintik cahaya biru mekar di domain hukum hitam, menandakan bahwa domain hukum sedang terkorosi. Iblis Tua Longgu meledak dalam kemarahan ketika dia melihat angin biru mendatangkan malapetaka di domain hukumnya. Qi Jing, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu? Saya sudah berada di tahap domain hukum lebih lama darimu. Kalau begitu kamu benar-benar tidak kompeten. Kamu telah mencapai tahap domain hukum bertahun-tahun di depan saya, tetapi kamu hanya memiliki kemampuan seperti itu. Seringai Qi Jing terdengar dari angin biru. Setan Tua Longgu memerah. Dia dianggap sebagai salah satu ahli terkemuka di surga Hunyuan. Semua ahli domain hukum di surga Hunyuan kemungkinan besar menyaksikan pertempuran ini, jadi jika dia membiarkan Qi Jing menekannya, bagaimana dia bisa mempertahankan mukanya di masa depan? Omong kosong. Saya akan mendisiplinkanmu atas nama penguasa tertinggi Chang Yuan. Saat suara Iblis Tua Longgu memudar, domain hukum hitam bergetar hebat, dan bayangan hitam yang tak terhitung banyaknya menghentikan serangan mereka dan mulai menelan satu sama lain. Raungan terdengar terus-menerus di udara, dan dalam waktu kurang dari 10 napas, semua binatang bergabung menjadi bayangan hitam yang luar biasa di kedalaman domain hukum. Bayangan itu adalah naga iblis bersayap 10 yang tampak sangat menyeramkan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk, dan air liurnya yang hitam menetes dan merusak kekosongan. Kekuatan ganas yang tak terlukiskan memenuhi udara, dan tekanan dari kekuatan itu saja sudah cukup untuk membuat para ahli sumber sejati bergidik ketakutan. Tubuh naga iblis ditandai dengan beberapa run domain hukum yang memberinya kekuatan tak terbatas. Itu adalah naga iblis yang menghancurkan dunia. Ketika naga iblis bersayap 10 muncul, para ahli domain hukum yang menyaksikan pertempuran itu tersentak kaget. Iblis Tua Longgu sebenarnya telah menyempurnakan roh domain hukum. Ada 3 level dalam tahap domain hukum. Yang pertama adalah apa yang disebut domain hukum biasa, yaitu ketika seseorang mendirikan domain hukum. Tingkat kedua adalah ketika roh domain hukum lahir di domain hukum, menyebabkan kekuatan domain hukum melonjak ke tingkat yang tak terbayangkan. Tingkat ketiga dan tertinggi adalah ketika harta karun domain hukum lahir. Level ini sangat misterius, dan mereka yang domain hukumnya dapat melahirkan harta karun domain hukum semuanya adalah pakar domain hukum terkemuka dengan kualifikasi untuk menyentuh tahap Sein yang legendaris. Naga iblis bersayap 10 yang muncul di domain hukum Iblis Tua Longgu adalah apa yang disebut roh domain hukum.
Ini membuktikan bahwa iblis tua Longgu telah mencapai tingkat kedua tahap domain hukum. Di bawah tatapan takjub banyak pakar domain hukum, naga bersayap 10 itu menengadahkan kepalanya ke belakang dan meraung, menghasilkan gelombang suara padat yang menghancurkan kehampaan. Mulut naganya yang ganas melebar, memuntahkan nafas naga hitam kental yang berisi kekuatan domain hukum. Nafas naga hitam yang tak ada habisnya menyembur melintasi kehampaan dan bertabrakan dengan angin biru yang mengamuk. Kekosongan itu runtuh seolah dunia terbalik. Untungnya, mereka berada di dalam domain hukum. Jika tidak, setidaknya setengah dari prefektur Ciyun akan hancur seketika. Pertarungan antar pakar domain hukum memang menakutkan. Setelah roh domain hukum dipanggil, angin biru yang mengamuk berhenti dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mereda. Roh domain hukum, aku telah meremehkanmu, Pak Tua. Suara sedingin es Cijing terdengar dari angin biru. Deru angin biru berubah menjadi semakin ganas, dan sesosok tubuh raksasa yang cantik muncul di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya. Bayangannya kabur, dan hanya kipas daun lontar yang terlihat jelas di tangannya. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar. Mata banyak pakar domain hukum berubah serius karena mereka mengenali bahwa itu adalah roh domain hukum Cijing, Dewa Angin. Sudah lama sekali sejak Cijing memanggil Dewa Angin, dan itu jauh lebih nyata dari sebelumnya. Apalagi kekuatannya ternyata meroket. Bayangan roh Dewa Angin mengayunkan kipas daun telapak tangan itu saat ia dipanggil. Angin surgawi biru tiba-tiba berubah menjadi mengamuk, dan setiap hembusan angin berubah menjadi burung pipit angin dan menghempaskan nafas naga hingga sia-sia. Setelah menembus nafas naga, burung pipit angin biru berteleportasi ke depan naga iblis bersayap 10 dan menerkam ke arah wajahnya. Naga iblis berekor 10 meletus dengan raungan marah. Bahkan ia tidak dapat menahan serangan itu dengan tubuhnya yang perkasa, dan ia akhirnya mundur setelah 10 napas. Tubuhnya yang luar biasa penuh dengan luka. Jelas sekali bahwa Dewa Angin Cijing lebih unggul dalam pertarungan antara roh domain hukum. Berdiri di kedalaman domain hukum hitam, Iblis Tua Longgu menjadi marah ketika dia melihat naga iblis bersayap 10 didorong mundur. Dia berpikir meskipun naga iblis bersayap 10 gagal mengalahkan Cijing, pertarungan masih bisa berakhir seri. Tanpa diduga, roh domain hukum Cijing terlalu ganas. Mata iblis tua Longgu bersinar, lalu bersinar dengan kilatan yang menyeramkan. Dengan lambaian lengan bajunya, naga iblis bersayap 10 yang mundur itu meraung ke angkasa. Cahaya dengan cepat mengalir di sekitar 10 sayapnya, lalu berkumpul di mulutnya. 10 penjara api naga, raungan iblis tua Longgu bergema di seluruh kehampaan. Naga itu memuntahkan api hitam. Mereka lengket seperti magma dan mengandung kekuatan penghancur. Api naga hitam melesat melintasi area tersebut, membakar burung pipit angin biru. Tapi Dewa Angin Biru hanya mengejek serangan balik putus asa iblis tua Longgu. Kipas daun telapak tangan bergetar, dan 2 hembusan angin biru keluar. Angin itu terjalin, lalu menjelma menjadi gunting angin raksasa. Ia menebas udara dan merobek api naga yang menakutkan itu. Kilatan rasa jijik melintasi kedalaman mata iblis tua Longgu. Gunting angin memutuskan api naga, tapi saat itulah sebuah lentera muncul dan terpotong. Sekelompok api putih samar muncul saat lentera dihancurkan. Api menyapu gunting angin, membakar gunting angin biru dan langsung mengubahnya menjadi tidak ada, membuat semua orang tercengang. Hahaha, Cijing, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Ayo coba api ini. Tawa tajam iblis tua Longgu terdengar saat api naga mengendalikan kumpulan api lain untuk menyerang bayangan Dewa Angin yang luar biasa. Adegan ini jelas tidak terduga bagi banyak pakar domain hukum. Melihat kumpulan api putih samar, mereka terdiam beberapa saat sebelum berteriak keheranan. Apakah itu api Sein? Tak seorang pun menyangka bahwa iblis tua Longgu akan memiliki api Sein yang sesungguhnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a